Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua hingga pada siang hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan, sehat dan kesempatan sehingga kita dapat menunaikan tugas kita sebagaimana biasa. Dan Bapak Ibu, pada siang hari ini selepas Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, setelah istirahat maka saya akan mengadakan PMO level sekolah, yaitu Sekolah Penggerak Angkatan 1 SD 2 Sidik Jono yang kami laksanakan atau kita laksanakan pada hari ini Rabu 30 Agustus 2023. Selanjutnya Bapak Ibu, sholawat serta salam senantiasa kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan lupa berbahagia ya. Iya Pak, selalu. Pertama sekali selalu kita harus berbahagia. Kita yang akan kita capai kebahagiaan. Nah, dari situ maka kita tentunya kalau sudah kita merasa bahagia maka insya Allah kita akan dapat menerima segala sesuatu itu dengan hati yang ikhlas. Ikhlas ya Bapak Ibu melaksanakan tugas. Oke, pada siang hari ini pada level PMO level sekolah di SD kita untuk pertama kali PMO pada bulan ini atau tahun ini sudah secara mandiri Bapak Ibu. Kita sudah harus PMO secara mandiri yang pematerinya oleh saya sebagai kepala sekolah, kemudian peserta adalah Bapak Ibu guru semuanya. Nah, ini kita sudah lepas dari fasilitator. Kalau dulu atau bulan yang lalu kita didampingi oleh fasilitator. Namun mulai pada bulan Agustus ini PMO itu dilaksanakan secara mandiri oleh sekolah. Pematerinya adalah kepala sekolah dan juga pengawas. Seyogianya pada kesempatan ini pengawas berada di tengah-tengah kita karena pengawas sebagai pembina dan pembimbing kita semua. Namun tidak mengapa pada hari ini acara dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan dari PMO yang sudah kita laksanakan pada hari ini sudah tahun ketiga. Mudah-mudahan ilmunya terus dapat kita serap, kemudian apa? Dapat kita implementasikan kepada anak atau peserta didik kita. Karena apa? Tujuan daripada pelaksanaan kurikulum merdeka ini adalah untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini PMO hari ini saya ingin membedah atau memberikan topik yaitu KOSP. Apa tuh KOSP? Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Karena KOSP atau kurikulum satuan pendidikan operasional satuan pendidikan itu adalah nafasnya atau sebagai dasarnya kita sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, di KOSP itulah apapun di sana sudah direncanakan, sudah diprogramkan. Nah, kita tinggal mengikuti. Nah, KOSP ini bersama-sama sudah kita susun pada bulan-bulan yang lalu di awal Juli. Sudah kita susun. Nah, Bapak Ibu semua sudah sebagai tim penyusunnya, tim manajemennya. Nah, hari ini mari kita ulas apa yang sudah kita susun ini, sejauh mana kita melaksanakannya. Nah, ini adalah bentuk KOSP SD kita. Jawab kurikulum operasional satuan pendidikan SD Negeri 2 Sidik Jono tahun pelajaran 2023
2024. Dari kata pengantar, ini intinya pada kata pengantar ini kita senantiasa mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga kita dapat menyusun kurikulum. Kemudian yang lebih penting lagi di kata pengantar ini bahwa kurikulum yang kita susun di tahun ketiga sekolah penggerak ini atau pada tahun pelajaran 2023-2024 sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini berarti secara total di sekolah kita ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, sebelum jauh saya membahas tentang kurikulum Merdeka dan juga apa isinya yang ada di dalam KOSP ini, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kurikulum Merdeka ini kita implementasikan ya, bertujuan apa? Bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tentunya dari kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka, kita selalu ingin adanya suatu peningkatan dalam belajar ataupun hasil belajar. Nah, siapa di sana yang terlibat kalau ada pembelajaran ini adalah guru dan siswa. Semuanya terlibat. Alhamdulillah pada tahun ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara utuh di sekolah kita. Nah, untuk kelas 1 itu diawali pada tahun pelajaran 2021-2022, kelas 1 dan 4. Kemudian kelas 2 dan 5 pada tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian tahun ketiga 2023-2024 adalah kelas 3 dan kelas 6. Ini Bapak Ibu, tem-tem kita ya Bapak Ibu semua, atau pelaksanaan kurikulum yang kita bahas pada tempo yang lalu. Ini berita acaranya bahwa penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP tahun pelajaran 2023-2024 di SD 2 Sutejo Kencana sudah atau diterapkan di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, selain kurikulum Merdeka untuk pembelajaran di kelas sesuai dengan mapel-mapel yang ada, maka juga di kurikulum Merdeka itu ada namanya pembelajaran berbasis proyek atau penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, pada tahun ini, tahun 2023-2024, kita masih mengambil tema yang sama dengan tahun kemarin. Karena saya merasakan bahwa tema ini belum begitu kelihatan peningkatan atau perubahannya. Oleh sebab itu, boleh saja kita ulang kembali di mana kekurangannya atau pelaksanaannya seperti apa yang belum kita laksanakan, dan harapan kita semua pada tahun pelajaran ini maka semuanya akan dapat kita tingkatkan. Ini tentunya memerlukan kerjasama dari semua pihak, Bapak Ibu guru semua kolaborasi antara guru atau kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua wali murid. Ini Bapak Ibu ya, bahwa kurikulum kita intinya seperti ini. Ada 2, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan mapel di kelas dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lanjut, saya ingin
bahas di karakteristik sekolah kita di pendahuluan. Karakteristik sekolah kita ini kenapa harus dibuat di dalam kurikulum, harus ditulis, karena ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu di dalam memilih metode di dalam mengajar atau menentukan metode ajar pada sebuah tema pembelajaran atau topik dalam pembelajaran. Sesuaikan dengan karakteristik siswa, juga lingkungan sekolah kita, dan juga lingkungan tempat tinggal mereka dan lain sebagainya. Maka kita harus memahami dulu karakteristik sekolah kita ini dan juga peserta didik kita. Nah, bahwa di sekolah kita seperti ini Bapak Ibu dapat dibaca secara kilas bahwa di sekolah kita berada di daerah yang jauh dari kota memang ya, tetapi berada di lingkungan yang sangat nyaman dan aman untuk lingkungan belajar karena tidak terganggu oleh kesibukan-kesibukan mungkin usaha dan lain sebagainya atau pengusaha pabrik dan sebagainya, tidak ada yang suara-suara yang mengganggu, maka kondusif untuk belajar di sekolah kita. Suasananya tenang. Nah, karakteristik tadi saya mau menggali tentang karakteristik. Karakteristik yang akan kita ubah untuk sekolah kita. Apa ini karakteristik itu apa tuh Bapak Ibu? Ya, coba kalau menurut Bapak Ibu apa ini? Ciri. Apalagi? Silakan berpendapat, nanti kita padukan. Apa Pak? Keistimewaan. Karakteristik itu apa? Ciri khas, keistimewaan, atau ya karakter ya, lebih ke kata karakter ya, karakter sekolah kita. Nah, sekolah ini tentunya di dalamnya ada siapa saja kan gitu. Sekolah itu ya terdiri dari lingkungan belajar tadi, kemudian di dalamnya ada individu itu ya ada guru dan siswa. Nah, pembentukan karakter yang diharapkan oleh sekolah kita tentunya tadi yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, apa Bapak Ibu yang satu dimensinya? Masih ingat enggak? Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Coba kita bahas satu persatu. Kita semua dari diri kita, dan juga peserta didik kita, diimplementasi satu tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya kira sudah tidak kurang lagi. Artinya kita semua anak peserta didik kita sudah melaksanakan. Bahkan kegiatannya dapat kita lihat bahwa anak-anak juga dalam mengimplementasikan elemen yang satu, dimensi yang satu tadi, beriman dan bertakwa tadi sudah melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Kemudian dari ibadah itu juga didukung dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Misalnya juga ya ngaji, ya sholatnya itu yang pokok, kita lihat anak-anak ya juga sudah bagus. Dan bahkan di sekolah kita sudah dibiasakan, memberikan pembiasaan untuk juga sholat duha dan sholat jamaah duhur yang bersamaan. Nah, ini apa? Dalam rangka untuk pembentukan karakter yang dimensi satu tadi, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi masih ada kelanjutannya, apa? Berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia ini dibagi tiga. Berakhlak mulia kepada siapa? Satu, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kalau orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana dalam menjalankan ibadahnya? Sopan santunnya dalam melaksanakan ibadah. Sholat, orang berbebutan sarung, ber rampung.
Ya, ada ada adabnya sholat, pakai pakaian yang rapi, ya, pakai syukur yang baju putih, lengan panjang, pakai peci dan lain sebagainya. Syarat-syaratnya juga dipenuhi. Bagaimana adabnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap ke orang lain saja, kita kepada yang lebih tua harus sopan. Nah, itu kan tadi akhlak mulia kepada Allah ya. Kemudian ada akhlak mulia yang kedua. Apa itu? Akhlak mulia yang kedua kepada sesama manusia. Ini kita masing-masing diri kita ini, sudahkah kita menghargai diri kita dulu? Diri masing-masing kita. Nah, setelah kita menghargai diri kita sendiri, apakah kita juga sudah menghargai orang lain? Nah, ini pembentukan karakter ini untuk diri kita, dan juga kita harus punya tanggung jawab untuk menanamkan kepada peserta didik, untuk saling menghargai kepada orang lain. Kepada anak-anak ya, tanamkan budaya untuk saling menghormati dan menghargai temannya. Pada guru, pada yang lebih muda tentunya ya sayang kepada adik-adiknya, sayang kepada temannya yang sebaya, lebih hormat kepada kakaknya yang lebih tua atau orang lain yang lebih tua. Bagaimana menyikapinya? Bagaimana Bapak Ibu memberikan contoh-contoh itu pada peserta didik? Nah, ini karena nanti kita akan sampai pada visi misi sekolah. Maka penanaman karakter inilah yang harus kita tanamkan betul di sekolah kita. Perubahan dari hasil belajar di SD 2 Titik Bencana itu dapat dilihat dari dua hal. Satu, dari perubahan sikap karakter anak, dan kedua hasil belajar kognitifnya dari hasil penilaian di rapotnya. Nah, ya dua itu yang dilihat. Nah, oleh sebab itu ini betul-betul tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kita menciptakan atau memberikan penanaman karakter ini kepada peserta didik kita. Tadi sampai pada akhlak mulia atau akhlak kepada sesama manusia. Bagaimana kita menghormati, dan budaya-budaya menghormati orang lain ini bisa kita tanamkan ketika kita mulai mengadakan pembelajaran di kelas. Begitu anak masuk pintu gerbang sekolah kita, sudah menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi tanggung jawab sekolah. Maka dari situ kita sudah menerima, sudah menyambutnya dengan karakter-karakter yang baik. Ketika anak datang, ya kita sambut, kita sapa. Setiap anak kita sapa, kita tanya, tadi sarapan enggak, dan lain sebagainya. Coba upayakan itu. Anak ditanya seperti itu, kita tanya dengan tepukan, mungkin digeplek pundake, kamu tadi berangkat sekolah diantar apa sepeda sendiri? Sepeda sendiri bagus, berikan support. Hati-hati, tadi sarapan enggak, mau berangkat, sarapan Bu. Oh ya, ada PR dikerjakan kok enggak. Itu sudah bagus sekali. Penanaman karakter seperti itu. Coba kita coba. Mungkin kalau dulu kita akan menerapkan penyambutan siswa itu dari pintu gerbang, tetapi enggak di pintu gerbang, tapi di depan pintu kelas. Coba pintu kelas setiap mau masuk, setiap sudah jam pelajaran, jam masuk, Bapak Ibu guru sudah berada di depan kelas. Ya, jangan sampai terjadi anak-anaknya sudah masuk, gurunya belum datang, malah yang telat jenis guru ini. Ya, jangan terbalik. Ini suatu hal yang sebenarnya tidak berat, hanya pembiasaan kita. Tidak aneh, hal ini tidak aneh kalau kita laksanakan. Semua sekolah yang lain juga melaksanakan. Jadi hal-hal yang mungkin belum terbiasa kita laksanakan, coba ayo kita mulai.
Tadi adalah akhlak mulia kepada sesama. Ya, sesama ini tidak hanya manusia, ya juga kepada makhluk hidup yang lain. Dan kemudian yang ketiga, akhlak mulia kepada alam. Bagaimana anak-anak itu mencintai lingkungannya. Bagaimana mencintai lingkungan sekolah kita ini ibaratnya rumah kita, rumah kedua kita. Bisa di sekolah itu menjadi nyaman, tentram, kerasan di sekolah. Di sekolah itu ibaratnya rumah kita yang kedua. Jadi sekolah ini mari kita ciptakan menjadi sekolah yang aman dan nyaman, membuat kerasan siapapun yang ada di sini. Nah, anak-anak juga tanamkan seperti itu, tidak gerisi. Datangnya telat, baline njaluk dhisik. Ya. Mari kita semua seperti itu, pembiasaan ini. Kemudian apa tadi, dengan lingkungan ya, akhlak mulia dengan alam. Tidak hanya itu, bagaimana mencintai lingkungan kita supaya lingkungan tetap bersih dan indah. Ayo Bapak Ibu wali kelas, silahkan tanamkan anak-anak setiap masing-masing kelasnya, depan kelas menjadi tanggung jawabnya. Bunga yang ada di taman menjadi disirami, menjadi segar seperti apa, dibersihkan lingkungannya menjadi bersih seperti apa bersihnya, itu menjadi tanggung jawab. Bahkan bisa Bapak Ibu Pak kelas itu membuat aturan di kelas itu sehingga anak-anak betul-betul memiliki tanggung jawab secara moralnya. Kalau tidak melaksanakan merasa bersalah. Itu kalau anak-anak tidak melakukan piket, tidak nyiram bunga misalnya, merasa bahwa dirinya bersalah, kemudian minta maaf kepada Bapak Ibu guru atau kepada Ibu wali kelas atau kepada temannya. Nah, budaya bahwa dia merasa salah itu yang berat. Kadang kita juga orang yang dewasa juga egois, salah orang gelem aku salah. Nah, ini kadang itu. Maka ya ini semua untuk kita dan juga kepada anak, supaya bagaimana ada nanti rasa keterbukaan, rasa enak, ikhlas ya dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, itu tadi baru satu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, dalam berkebinekaan global tentunya dapat menghormati, menghargai budaya-budaya orang lain. Mungkin ada di antara kita, di antara peserta didik ada yang mungkin beda suku, bangsa, suku ya. Mungkin suku kalau di sekolah kita. Ada yang orang tuanya dari Sunda atau dan sebagainya. Bapak Ibu gurunya mungkin ya seperti itu. Jangan sampai ada olok-olokan. Jangan sampai ada anak yang masih olok-olokan. Tidak boleh, itu namanya bullying. Nah, kemudian dapat menghargai tadi berkebinekaan global itu ya berlain suku, bangsa, agama ya. Perbedaan apapun tidak membeda-bedakan. Nah, apa globalnya? Ya nanti ketika dia bersanding, berada di komunitas apapun secara meluas, dia bisa bersosialisasi anak didik kita ini. Nanti dia sudah besar, sudah mau kerja di luar negeri, bisa ke luar negeri. Nah ini, dia punya wawasan secara mengglobal, mendunia. Nah, yang ketiga gotong royong. Gotong royong dari kita, guru, dan juga peserta didik semuanya, warga sekolah. Mari bersama-sama kita bahu-membahu, bergandeng tangan untuk gotong royong. Jangan itu kerjaannya si A. Tidak demikian, apapun pembelajaran yang ada di kelas pun bisa gotong royong. Apa contohnya?
Dalam satu kali kesempatan ada bapak ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Ibu guru yang lain kemudian sedang diisi di kelasnya, diisi oleh guru mapel. Nah, otomatis kosong kan, berada di kantor. Boleh tengok ibu guru yang lain di kelas. Lihat, bantu mungkin kerjasama dalam pembelajaran. Apapun bisa dilakukan. Jangan sungkan dan canggung. Nggak usah malu, nggak usah jigo perkewo. Ya, ayo kita coba kita mulai seperti itu. Itu juga bukan hal yang aneh kalau kita laksanakan. Bergotong royong, kreatif. Bagaimana kita kreatif? Anak-anak, bagaimana anak-anak bisa kreatif? Ciptakan ide-ide supaya berkreatif. Nah, kreatif ini gandengannya ada nanti berpikir kritis, ya. Ada mandiri, kemudian mandiri yang terakhir. Nah, kalau semua dari 5 dimensi tadi sudah terpenuhi, maka di terakhirnya mandiri. Bagaimana kemandiriannya di dalam melaksanakan pembelajaran dan lain sebagainya. Setelah semua dimensi tadi dipenuhi, ketika tidak bekerja sama, tidak dibantu orang lain, sebagaimana daya dalam melaksanakannya. Kemandiriannya, tidak selalu minta tolong bapak ibu guru. Pada misalnya peserta didik mau menulis selalu minta tolong ini dan itu. Nah, bagaimana menciptakan peserta didik kita untuk selalu mandiri atau di dalam melaksanakan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan itu include Bapak Ibu ya, itu include dengan keseharian kita. Apapun yang kita laksanakan, kegiatan kita keseharian. Itu tadi dari kita masuk dari pintu gerbang sampai pulang. Begitu pula anak demikian. Maka karakter itu mari segera ditanamkan. Yang sudah baik, mari ditingkatkan. Yang belum ada di sekolah kita mari diciptakan. Kemudian dilaksanakan. Coba Bapak Ibu membuat ide-ide baru bagaimana supaya anak ini memiliki karakter-karakter yang bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Buat ide-ide baru bagaimana. Ini saya belum sampai pada pembelajaran ya di kelas ya. Ini masih penanaman karakter yang ingin saya minta kepada kita semua, penanaman karakter pada peserta didik. Nah, lanjut kepada visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Di sini kita memiliki visi, misi, dan tujuan. Sekolah kita ini kan lembaga formal yang resmi Bapak Ibu ya. Nah, maka kita harus punya visi. Visinya apa, misinya apa, tujuannya seperti apa. Dan ini dapat dilaksanakan oleh semua pihak, seluruh warga sekolah. Nah, nanti disinilah yang Bapak Ibu harus membuat ide supaya bagaimana ini terlaksana. Bagaimana Bapak Ibu menerapkan di kelas, bagaimana Bapak Ibu menerapkan di luar kelas. Perkembangan dan tantangan masa depan antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi yang sangat cepat, era informasi digitalisasi, dan tuntutan implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan pada kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, serta berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan memicu sekolah untuk merespon tantangan-tantangan sekaligus berpeluang itu. SD Negeri 2 Rita Jagoncoro memiliki citra moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang yang diwujudkan dalam visi sekolah. Ini visinya, visi sekolah kita. Ini Bapak Ibu harus hafal dan tahu. Apalagi ditanya sama pengawas, apa visinya SD2? Apa misinya? Apa yang mau dilakukan? Itu beda Bapak Ibu, yang di luar itu mau tak ganti itu ya. Kalau penerapan yang ini sudah beda, maka itu kita tingkatkan ke yang kayak ini ya. Dari itu kemarin evaluasi, kemudian ini kita tingkatkan.
Visinya apa? Mewujudkan generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, inovatif, berprestasi, serta berbudaya, hidup bersih dan sehat. Kita bahas satu persatu di sini. Adapun indikator ketercapaian dari visi sesuai dengan variabelnya antara lain pembelajar sepanjang hayat, yang dimaksud membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Nah, ini kita beri semangat kepada diri kita bahwa kita ini ya adalah orang ya sebagai individu, sebagai generasi yang harus melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat. Kita itu walaupun tua, walaupun apapun ya kondisi kita masih tetap harus atau butuh belajar. Belajar itu banyak hal dalam belajar. Nah, kemudian berkarakter. Yang keduanya, berkarakter. Di sini berkarakter Pancasila tentunya mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Jadi setiap kegiatan dalam kehidupan sehari-hari tentunya mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ini kalau dulu, zaman dulu ada namanya P4 ya, pembelajaran P4. Nah itu karakter di P4 itu betul-betul ditanamkan waktu dulu. Nah sekarang profil pelajar Pancasila ini sebagai implementasinya yang akan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari pada peserta didik kita. Yang ketiga, inovatif. Apa yang dimaksud di inovatif di sini? Kemampuan seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya peserta didik, seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan menjadi sebuah celah dalam mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan masa depan. Ini dari kata inovatif ini. Yang keempatnya, berprestasi. Sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Ya, dari sebuah proses tadi, proses pembelajaran, proses belajar apapun itu sebagai hasil akhirnya tadi sebuah proses itu. Prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses. Prestasi tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestasi saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri pada diri kita dan juga lebih-lebih pada peserta didik. Nah, ini harapan kita nanti lulusan dari SD2 ini ya orang-orang yang atau anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga mempunyai kemampuan diri. Nah, nanti di pembahasan berikutnya kemampuan diri ini bagaimana tugas guru di dalam mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik nanti pada bahasan berikutnya. Yang kelima, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Maka hal-hal itu bagaimana kita melaksanakan. Nah, dari 5 tadi dari visi ini tolong Bapak Ibu tuliskan ini sebagai RTL tindak lanjut. Upaya apa yang Bapak Ibu akan lakukan di sekolah? Itu judulnya. Dari visi ini, visi mewujudkan generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, inovatif, berprestasi serta berbudaya, hidup bersih dan sehat. Sekarang saya ingin tahu dari ide Bapak Ibu guru atau mungkin angan-angan Bapak Ibu guru
untuk menciptakan itu di sekolah kita. Silahkan Bapak Ibu dengan apa ya, hasil pemikiran sendiri-sendiri dulu. Seperti apa? Angan-angan Bapak Ibu. Silahkan tuangkan dalam tulisan, nanti kita bahas padukan, tidak sekarang mungkin dalam lain kesempatan ya. Nah terus nanti apa yang dapat kita lakukan, yang jangka waktu pendek dan jangka waktu yang menengah. Buat jangka waktu pendek dan jangka waktu yang menengah agak panjang. Apa usaha Bapak Ibu di dalam mewujudkan visi sekolah kita ini? RTL Bapak Ibu guru tadi, ini saya memberikan misinya dari visi tadi. Usaha atau upaya yang akan kita laksanakan dalam mencapai visi tadi. Kalau yang hasil kita bahas pertama dulu, itu satu, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Ini tadi Bapak Ibu, pembelajaran sepanjang hayat tadi loh. Nah, ini upayanya merancang pembelajaran yang menarik. Nah, sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Sudahkah saya melakukan pembelajaran yang menarik di kelas? Insya Allah Sudah. Sudahkah anak-anak selalu mengharapkan kedatangan Bapak Ibu guru di kelas? Selalu Bapak Ibu disapa oleh peserta didik. Kalau tidak datang, misalnya anak didik datang, Bu Ibu datang, oh Ibu Indah, oh Bu Eti, karakter seperti itu. Ya, jangan sampai kita dicueki oleh siswa loh, ya. Gurunya teko kono, Mbak. Bagaimana kita disenangi dulu, disenangi oleh peserta didik kita. Ini kan upaya yang pertama tadi, merancang pembelajaran yang menarik. Ini ada kaitannya Bapak Ibu ya. Selain perancangan pembelajaran kita, bagaimana kita menyajikan satu topik pembelajaran itu dengan menarik, menyenangkan pada peserta didik. Anak-anak begitu melihat tampilan pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan sudah merasa senang, nyaman. Saya yakin bahwa materi Bapak Ibu guru itu akan diterima oleh peserta didik. Ya, itu ciptakan itu dulu pertama. Jangan sampai jenengan datang anak sudah ya, dan seperti itu, sehingga ketika kedatangan jenengan apalagi sudah menyampaikan topik pembelajaran, anak menjadi senang, kemudian rasa ingin tahu anak di dalam topik itu apa. Nah, kalau sudah sampai situ yakin kena, artinya sasaran Bapak Ibu pasti kena, pasti bisa anak-anak. Di situ kuncinya sebenarnya jadi guru. Ketika kita memberikan pembelajaran, anak senang, ya, guru juga senang, anak senang. Terus kita memberikan topik saja, anak sudah merasa ingin tahu, ya, berebut ingin tahu. Nah, di situ maka saya yakin nanti pembelajaran yang Bapak Ibu berikan itu akan betul-betul dapat bermakna bagi peserta didik. Dan tolong pembelajaran di era sekarang jangan monoton. Bapak Ibu guru bukan satu-satunya sumber. Ya, ingat, Bapak Ibu guru bukan sumber belajar. Sumber belajar apa toh, Bu? Sumber belajar. Coba, sumber belajar itu apa? Ayo. Ya buku, ya media sosial, media pembelajaran yang lain, ya. Apa yang ada di lingkungan itu adalah sumber belajar. Bapak Ibu guru sebagai apa? Fasilitator. Nah, Bapak Ibu guru sebagai fasilitator yang akan mengantarkan, ya, membimbing pada peserta didik. Tuh. Nah iya, itu bimbingan dari ibu, tantangan ibu. Anak belum bisa membaca, supaya bisa membaca, bisa senang membaca, berikan cara-cara teknik apa
supaya anak itu tertarik. Mungkin dengan metode ada gambar, ada tulisan, itu udah banyak itu hal-hal seperti itu, sehingga anak tertarik melihat gambarnya, juga tertarik untuk membaca. Oh ini benda ini apa? Ngerti, kemudian baca. Oh bacanya ini, dibaca ini. Seperti itu. Nah itulah ide-ide dari Bapak Ibu guru seperti itu. Jangan sampai anak tidak bisa membaca, kemudian tidak diberikan metode-metode yang merangsang anak untuk dapat untuk senang membaca. Nah di sini tantangan, ya. Satu tantangan bagi anak yang belum pandai membaca, bagaimana ibu untuk menciptakan anak ini bisa terangsang untuk dapat belajar membaca. Ini juga tantangan Bu ya. Nah, kemudian yang tantangan yang lain kalau matematika berhitung ya bagaimana cara tantangan berhitung, berikan cara-cara yang teknis sesuai dengan kehidupan sehari-hari, dengan kegiatan kita sehari-hari. Apa yang dapat dicontohkan dengan mudah? Tuh. Bakat dan minatnya. Contoh yang sudah kita lakukan Bapak Ibu, pendampingan pada bakat dan minat anak ini, dua anak didik kita, dua peserta didik kita punya keahlian renang. Nah ini sudah ada kerjasama dengan orang tua, berikan fasilitas waktu pada anak untuk berlatih renang, sehingga anak itu sekarang sudah tampak hasilnya menjadi juara di berbagai event. Nah itu sudah bagus, itu kerjasama, satu contoh itu. Dan mungkin nanti akan tumbuh contoh-contoh yang lain, bakat-bakat minat anak yang lain. Nah itu Bapak Ibu ya, kita kembangkan. Yang ketiga C itu tujuan sekolah kita ada jangka pendek 1 tahun ke depan, dan juga ada jangka menengah 2 sampai 3 tahun ke depan, dan jangka panjangnya ada 4 tahun ke depan. Untuk jangka panjang, menengah dan panjang mungkin bisa kita bahas di PMO berikutnya. Nah, jadi pada kesempatan ini karena keterbatasan waktu, kita cukup bahas di awal bagaimana di KOSP kita pada program pembelajaran kita yang terutama bagaimana penanaman profil pelajar Pancasila pada peserta didik kita. Ini yang saya tekankan untuk PMO yang pertama ini secara mandiri ini adalah pembahasan dari KOSP. Nah berikutnya pembahasan berikutnya akan kita laksanakan pada PMO yang berikutnya. Nanti akan berkembang Bapak Ibu, nanti terus pembelajaran kita dengan modul ajar, perangkat ajar yang lain, ya, dengan mungkin dengan apa yang dapat kita sajikan kepada peserta didik, agar peserta didik itu memiliki kesenangan dulu ya, senang di dalam belajar. Itu upaya kita, tugas kita. Itu Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, silahkan saya bagi waktu untuk program kedepannya seperti apa. Monggo, karena ini PMO ini adalah level sekolah yang secara mandiri kita laksanakan di sekolah kita dan dilaporkan di SIMPKB, ya. Di SIMPKB nanti laporan. Nah, ini nanti laporannya pelaksanaan PMO secara luring ini dalam bentuk video, linknya nanti diupload di SIMPKB. Kemudian nanti ada daftar hadir dan notulen ya Bapak Ibu ya, nanti notulennya ya termasuk RTL yang Bapak Ibu buat. Tolong RTL-nya. Oke Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih telah mengikuti PMO Mandiri kita pada hari ini, Rabu 30 Agustus 2023. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan di kesempatan ini dapat kita tindak lanjuti di hari-hari berikutnya, khususnya bagaimana penanaman karakter tadi pada peserta didik. Itu yang menjadi kunci pokok di sekolah kita. Satu adalah bagaimana kita menciptakan atau memberikan penanaman karakter yang baik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila pada peserta didik, dan juga hasil belajar yang dinilai dari nilai kognitifnya, ya, hasil belajar yang
rapotnya nanti pada akhirnya. Itu ada 2 penilaian, karakter dan juga nilai kognitifnya. Itu Bapak Ibu, tidak bermulu-mulu ya program kita. Mari kita laksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Walaupun tidak mulu-mulu, sederhana, tetapi itu dapat bermakna bagi diri kita dan peserta didik. Itu akan menjadikan suatu perubahan. Ya, mari setelah ini kita upayakan agar karakter peserta didik kita menjadi berubah. Diawali dari setiap kelas menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Dari kelas masing-masing itu saya berikan tugas itu pada Bapak Ibu wali kelas, bagaimana memberikan penanaman karakter itu dan juga untuk mencapai hasil belajar tadi. Demikian apa yang saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada PMO kali ini saya ambil satu kesimpulan bahwa yang penting di sekolah kita yang akan segera kita laksanakan adalah penanaman karakter tadi sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka kita sudah melaksanakan di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Proyek profil pelajar Pancasila akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Mari acara ini kita sudahi dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.